Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesuai dengan undangan flyer yang telah kami share bahwa pada hari Kamis 16 April 2020 14.30 sampai dengan 15.30 ini kita akan melakukan video conference yang sebuah pelatihan dengan tema fotografi di handphone yang insya Allah akan dibawakan oleh seorang master host yakni Bapak Joni Hasan STMM. Beliau lahir di Parigi 10 Juli 1996, seorang guru SMK Negeri 1 Cikarang. Sebelumnya pernah mengajar di SMA Negeri 2 Cimahi, dan beliau mutasi ke Kabupaten Pangandaran kurang lebih sekitar tahun 2014. Beliau sudah menikah, jadi tidak ada hubungan bagi yang masih tinggal. Beliau menikah tahun 2006, alhamdulillah sudah mempunyai 1 orang anak dan baru 1 istri. Pak Joni ya? Ya, betul Pak. Beliau memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Raihan yang terbaru, beliau adalah juara 1 prestasi tahun 2019. Itu kurang lebihnya profil atau CV kurikulum vitae yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan presenter atau pemateri pada kesempatan tersebut. Dan video conference ini saya selaku host Tuan Harpiono Sobirin SSPD, antara sebagai moderator dalam hal ini Ibu Opropiah SSPD. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai ini. Karena itu waktu yang seluas-luasnya saya serahkan kepada Ibu Op selaku moderator. Mangga Bu. Bu Op, cek sound. Ivan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tengah pandemi COVID ini kita WFH ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan alhamdulillah kita bisa meningkatkan kapasitas diri ya. Bagi saya terutama ini pengalaman yang sangat menarik ya Pak ya. Baiklah, beserta adik-adik semua, ini adalah materi tentang fotografi di handphone. Wow, ini materi presentasi yang sangat menarik ya, karena sekarang kita itu musimnya selfie. Senang kalau lihat tempat yang bagus, pengennya selfie. Apalagi kalau kita tahu trik dan tips bisa menghasilkan fotografi yang baik, meskipun ya dengan HP yang kita punya ya, tidak usah dengan kamera yang mana gitu ya. Ini akan sangat menyenangkan sekali ya. Baiklah, untuk mempersingkat alokasi waktu, mari kita simak bersama trik dan tips yang akan disampaikan oleh presenter kita Bapak Joni Hasan. Pada Bapak disilahkan. Terima kasih Ibu Oop sama Pak Ipan yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi mengenai fotografi di handphone. Sebelumnya saya sampaikan kepada siswa-siswi saya yang mengikuti di video conference ini, mohon nanti jika ada presensi yang harus kalian isi, tolong diisi ya. Lihat di bagian chatnya. Dan
supaya tidak mengganggu acara ini, mohon yang lain tidak mengaktifkan suara atau videonya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan kondusif. Gitu. Oke, kita mulai saja. Materi untuk hari ini yaitu tentang tips dan trik fotografi handphone. Mungkin semua orang sudah banyak sekali yang memiliki handphone ya. Nah, saya di sini bagaimana cara menghasilkan foto yang baik, yang bagus, yang maksimal, sehingga tidak asal menghasilkan foto saja, asal jepret saja kalau istilah kita mah. Nah, itu kita ikuti nanti di sini mungkin ada 7 yang harus kalian pelajari di sini mengenai tips dan triks untuk fotografi handphone. Nah, di dalam fotografi di sini ya, kita itu kan mau menggambar dengan menggunakan cahaya. Jadi fotografi itu mau tidak mau tidak akan jauh dari cahaya. Kalau misalkan foto kurang cahaya, nanti akan menghasilkan fotonya mungkin buram, tidak kelihatan orangnya, atau malah backlight dan lain sebagainya. Cahaya terlalu terang di depan kita juga itu tidak akan menghasilkan gambar yang bagus ya. Nah, yang pertama di sini kalau kita kekurangan cahaya, kita harus menggunakan lighting atau pencahayaan. Jika merasa ruangan tak cukup ruang, gunakan flash. Flash di sini ini bisa kita maksimalkan dari flash yang sudah ada di handphone. Kalau misalkan pencahayaan kurang, yang penting si cahaya masuk ke dalam area wajah kita, sehingga kita tidak terlalu gelap di dalam ruangan tersebut. Atau menambahkan aksesoris tambahan untuk flash yang bisa dimasukkan ke dalam handphone kita. Itu bisa kita dapat dengan harga yang murah juga ya. Itu sekitar di bawah 100.000, bahkan ada yang di bawah 50.000 juga ada ya. Yang kedua stabilizer atau penyetabil biar si kamera kita tidak goyang pada saat kita mau memakainya. Nah, itu biasanya kita harus si tangan kita itu harus kuat untuk memegang handphone. Kalau handphone kan jarang yang berat ya. Fokuskan saja di tangan kita supaya handphone jangan sampai pada saat kita mengklik tombol shutter itu diusahakan handphone kita jangan sampai goyang. Yang ketiga, dekati objek. Jangan menggunakan zoom. Nah, di sini ada perbedaan zoom digital dan zoom dengan menggunakan lensa. Untuk melakukan zoom, sebaiknya kita menggunakan zoom dengan lensa. Kalau dengan menggunakan zoom digital, itu biasanya akan menghasilkan gambar pecah atau gambar tidak sempurna hasilnya, atau gambar menghasilkan jadi tidak jernih, atau nanti gambar pada saat kita di zoom diperbesar lagi sampai beberapa kali, itu akan menghasilkan gambar tidak maksimal atau pecah-pecah ya, gitu. Yang keempat, bidik dari berbagai angle. Biasanya kita untuk memfoto seseorang atau memfoto selfie itu perhatikan background, perhatikan angle-nya. Angle-nya yang bagus dari mana nih? Low level, high level, atau high level ya. Bisa dari bawah mungkin, bisa dari sejajar dengan mata kita, atau dari posisi dari kamera dari atas ya, atau disebut dengan high level. Nah, kita jangan sampai satu puas dari titik angle satu angle saja. Kita harus coba dengan angle yang lainnya, karena
eh, posisi kita juga menentukan ya, bagusnya muka kita itu biasanya bagusnya dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, atau dari atas, atau bisa bisa jadi dari bawah gitu. Jadi posisikan kamera dengan memperhatikan background, dengan memperhatikan kita, dengan memperhatikan kita bagusnya nanti seperti apa gitu. Kalau misalkan pingin kelihatan kurus gitu, nah itu juga bisa diposisikan dengan angle yang maksimal sama kita. Selanjutnya, manfaatkan high resolution yang ada pada handphone kita. Di handphone kita, maksimal resolution itu biasanya berakibat kepada ukuran file juga akan semakin besar. Resolusi yang semakin tinggi itu akan menghasilkan ukuran file yang sangat besar pula. Karena di dalam fotografi di situ ada disebut dengan pixel atau picture element, sehingga setiap orang itu pada saat pengambilan foto dilihat dulu resolusinya. Kalau resolusinya rendah, pada saat nanti kita perbesar pun atau dicetak dengan ukuran yang sangat besar, itu akan menghasilkan gambar yang pecah. Yang keenam, di sini ada percantik dengan aplikasi foto editor yang ada di handphone kita. Di sini ada beberapa contoh yang saya tampilkan. Ada Lightroom, ada Pixel, ada Prisma, ada Photolab. Saya sering menggunakan Lightroom. Lightroom ini seperti kita merubah suasana pada kamera, pada foto kita dengan menggunakan foto editor, dengan hanya memberikan efek yang ada, tinggal memilih saja efek yang sudah ada di dalam Lightroom, aplikasi Lightroom tersebut, sehingga foto kita semakin lebih bagus lagi. Ini contoh saya mengambil gambar, ini before-nya seperti ini, foto dengan menggunakan foto yang aslinya seperti yang before ini. Setelah kita diberikan efek editnya dengan menggunakan Lightroom, ini di sebelah kanannya. Yang terakhir, di sini ada exposure. Exposure itu rendah atau tingginya cahaya itu tergantung dari pengaturan exposure. Pahami juga di sini handphone kita itu ada fitur untuk pengaturan ISO, shutter speed atau aperture-nya. ISO itu berarti pengaturan atau aduh, Paipan, ini suara siapa? Halo. ISO itu kan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Itu macam-macam dari handphone kita itu ISO terendahnya berapa. Lebih baik kita gunakan ISO yang paling rendah. Karena dengan ISO yang rendah itu akan menghasilkan gambar yang maksimal juga. Tetapi di sini mungkin pada saat kita ISO-nya rendah, gambar akan menghasilkan gelap atau cahaya semakin kurang. Yang kedua itu ada shutter speed. Shutter speed itu pengaturannya semakin cepatnya bukaan lensa kita untuk menangkap cahaya. Semakin cepat menangkap bukaan cahayanya, itu akan semakin gelap karena cahaya yang masuk akan sedikit. Gitu. Itu untuk shutter speed. Semakin lambat shutter speed-nya, itu akan semakin cahaya banyak. Tapi di situ juga shutter speed, kalau kita diatur dengan menggunakan shutter speed di sini, ada efek yang harus kita terima. Shutter speed ini, ketika kita setting menjadi rendah atau slow, itu jika terjadi shaking di dalam kamera kita, maka gambar kita akan menghasilkan blur, ya. Kalau misalkan shutternya tinggi, itu akan menghasilkan gambar freeze atau gambarnya walaupun kita si objeknya bergerak, itu akan menghasilkan gambar yang bagus ya, tidak blur. Selanjutnya aperture. Aperture di sini ini ada istilah nanti dengan depth of field, ya.
ada titik ketajaman atau titik fokus yang bisa kita tentukan. Di aperture di sini, semakin besar aperture, maka cahaya yang masuk juga itu akan berpengaruh. Ya, aperture semakin rendah juga cahaya yang masuk juga akan berpengaruh. Nah, di aperture di sini juga semakin kecil aperturnya juga itu akan berpengaruh ke objeknya. Nanti ada efek blur atau efek bokeh atau fokus pada salah satu titik, yang lainnya blur. Itu untuk exposure. Demikian untuk materinya. Nah, Ya, sambil menunggu Joni mengaturnya kepada para peserta semuanya, jika ingin bertanya silakan mengisahkannya gede atau tombolan gelombang gede. bisa ditulis pertanyaannya di chat atau dengan raise hand. Silakan Bapak. oke, semuanya sudah. Di sini sudah ada untuk pinnya. Silakan masukkan game pinnya. Belum ada yang masuk, masih 0 players. Ini sudah ada yang masuk, Lesti Paujia, Alan Ferdinand, Yulianti, Tirgi, Bapak kasih waktu 1 menit lagi, silakan. Yang lain boleh menggunakan aplikasi ini gratis. Tinggal mengetikkan di Google Chrome saja, kahoot.com. Setelah itu nanti pilih yang play, pin, enter. Soal nanti akan muncul setelah saya klik start. Sudah ada 6 orang, 7 orang. Ayo, siapa lagi? Cepat. 8. Sembilan orang. Minimal ada 10 orang saja. Sebenarnya kurang dari 10 juga tidak apa-apa ya. Tapi Bapak nunggu sampai 10 orang. Oke, sudah 10 kita mulai start. Oke, gambar itu masuknya gambar apa ya? Pada saat kita memfoto dengan menggunakan handphone, pada saat foto kita digerakkan, terus nanti fokusnya ke salah satu motor tersebut atau orang,
Jawaban yang yang benar ada 6 orang ini di sini ya. Oke, selanjutnya ke soal nih. Ini ada Lesti paling tinggi nilainya 863. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Semakin nilainya rendah cahaya semakin gelap. Prinsip itu termasuk prinsip apa? Semakin nilainya rendah, cahaya semakin gelap. Prinsip segitiga eksposur untuk apa? Yang benar ada 3 orang, yang salah ada 3 orang nih ya. Kita lihat rankingnya. Sekarang Ilham paling atas ternyata ya. Jawabannya maksimal ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Aperture mempengaruhi depth of field. Benar atau salah? Silakan dijawab di handphone kalian. Ada 4 orang di sini yang salahnya, ada 6 orang yang benar. Kita lihat rankingnya berubah tidak. Ternyata Ilham masih tetap ya memimpin di sini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gambar di bawah merupakan foto air dengan lebih mengutamakan pengaturan apa? Mbak, cuma 1 orang yang ngejawab benarnya, 10 orang banyak yang salah. Siapa yang memimpin sekarang? Masih Ilham ternyata ya. Oke, selanjutnya. Freeze berada pada pengaturan apa? Tadi Bapak sudah menjelaskan freeze berada pada pengaturan yang mana? Segitiga ISO, yang lingkaran shutter speed, ketupat aperture, segi 4 lensa. Sudah ada 10 yang menjawab. Ada 11 yang menjawab. Jawaban yang benar baru 1 orang lagi. Masih memimpin Ilham kah? Oh, Alan naik sekarang ya. Selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Lensa fix tidak memiliki segitiga stabilizer, lingkaran wide, ketupat fokus, segi 4 zoom. Ada 11 orang yang menjawab. 12. Jawabnya bisa dilihat di handphone kalian. Masih jawab nang. Tinggal dipilih segitiga, lingkaran,
ketupat, atau segi empat? Jawaban yang benar cuma 2 orang. Kita lihat pemimpinnya, masih Ilhamkah? Oh, masih Ilham ya pemimpinnya sampai saat ini. Scoreboard dipimpin oleh Ilham nilainya 6.699. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. 3 lagi. Lensa bisa digunakan untuk foto bokeh, benar atau salah? Ada 13 yang menjawab. Waduh, yang 11 ini yang benar. 2 orang masih ada yang salah ya. Siapakah yang memimpin? Masih Ilham. Pertanyaan nomor 8. Lensa fisheye bisa juga diedit dengan menggunakan aplikasi. Sudah 12 yang menjawab. Oke, selanjutnya masih Ilham yang memimpin. Kelebihan lensa fix. Segitiga bagus untuk bokeh. Lingkaran bisa digunakan untuk fisheye. Ketupat kuning. Segi empat semua salah. Oke, siapa yang memimpin? Oh, Irgi sekarang mau menyusul nih. Tadi Irgi masih di bawah, sekarang Ilham masih memimpin juga. Yang terakhir, gambar di bawah termasuk gambar bokeh. Benar atau salah? Gambar ini termasuk gambar bokeh, bukan? Benar, true or false? Oke. Siapakah pemimpin podium? Juara 3, Yulianti. Juara kedua, Irgi. Dan juara 1 siapa tadi? Ilham. Oke. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu moderator, saya balik. Ibu moderator. Untuk Ibu moderator sepertinya sedang ada dalam gangguan teknis, Pak. Ya, bagi para peserta Vicon, monggo silahkan Bapak Ibu guru yang hebat, adik-adik. Kalau memang ada yang tanyakan, silakan lambaikan tangan atau chat pada kami sehingga nanti akan bisa difasilitasi. Jangan lupa untuk mengisi presensi, sudah kami bagikan di everyone. Akan mengisi presensi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu guru yang hebat dan adik sekalian mengikuti video conference ini. Karena memang presenternya adalah seorang master, Pak, jadi sepertinya sudah cukup paham semuanya para peserta video ini. Tidak ada yang ditanyakan di sini? Sejauh ini tidak ada, Pak. Kami lihat tidak ada yang
Tidak ada yang tangan, ada yang sebelum ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau mungkin mau berbagi pengalaman selain dari Oh iya betul. tips yang disampaikan Pak Joni, mungkin ada tips lainnya yang kurang lebihnya mungkin kurang lebih sama gitu Pak ya Pak Joni ya. Kurang lebih Pak. Kurang lebih. Ada yang ditanyakan? Kalau memang dari paparan pemateri ini sudah cukup. Oh ini ada Pak Asti Fauzia. Mohon difasilitasi. Asti. Asti. Ada yang bingung ini. Asti Pauja. Oke. Silakan. Ibu atau Bapak. sudah saya unmute. Oh, masih belum. Asti ya untuk Silakan Asti. ya untuk Asti. Menghilang Pak Joni. Ada Astinya. Ya. Suaranya tapi masih merah Pak. Masih di mute. Ini sudah saya unmute tapi saya on aja dulu lah. Baik. Mute semuanya rendah. Sikro. Oh, saya buka untuk Asti. Susah ya. Waduh, gangguan Pak Joni ini tidak bisa di unmute. Kalau atau mungkin Astinya sendiri mungkin coba di unmute. Asti silakan di unmute. Diklik gambar mic-nya. Diklik gambar mic-nya Asti. Iya, sudah. Saya klik di Asti, kemudian saya unmute. Di Astinya Pak, suruh di Astinya. Iya, Bu Asti, tolong di unmute kalau memang ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeda dulu mungkin Pak. Ya, Azan. break dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
Kayaknya banyak kendala di koneksi internetnya sehingga halo, Pak Ivan. Halo, Aja. ya. Boop, cek sound, mangga silakan dilanjut Pak. Oh iya, Bob, mangga. Apakah ada peserta Vicon yang ingin bertanya atau memberikan masukan, sarannya? Ya, Silakan kembali ke moderator. terima kasih ya Pak. Barusan saya gangguan ini. Ya, Boop agak sedikit diperbesar suaranya Bu. Ya, barusan gangguan, jadi tidak bisa masuk ya. Sekarang alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ivan bantuannya. Pada para peserta yang ingin bertanya, silahkan atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom Di chat. chat. Ya. Jika sinyal atau kendala audio tidak bisa dikompromi ya, tidak bisa kompromi dengan kita. Baik. Alhamdulillah ini Pak Absori hadir. Terima kasih Pak. Menanyakan presensinya. Presensi sudah ada di chat ya. Sepertinya belum masuk. Dikirim ulang aja, Pak. Siap. To everyone, saya kirim ulang. Ya. Nah, ini ada yang bertanya Pak, bagaimana sih mengambil ini? Oke, presensi sudah saya share sudah di chat. Ya. Ini ada pertanyaan Pak, ini dari Bu Arti Fauziah ya. Pertanyaannya ditulis di mana tentang mengambil fotografi yang benar dan supaya hasilnya bagus katanya. Oke, saya jawab ya dari Asti Fauzia. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya, yaitu mengenai fotografi. Bagaimana fotografi biar fotografi yang benar itu yang seperti apa dan supaya hasilnya bagus.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam fotografi. Tadi sudah disampaikan juga di dalam materi. Yang pertama itu tentang lighting, yang kedua ada angle, dan yang ketiga ada komposisinya. Tiga itu aja hal yang penting terlebih dahulu yang harus kita tekankan pada saat kita melakukan fotografi. Cahayanya, kalian harus bisa mengkoreksi jika cahayanya nanti kurang, berarti harus tambahkan lighting, ya, pencahayaan bantuannya dengan menggunakan aksesoris tambahan untuk lighting. Yang kedua, penempatan si kamera, angle-nya. Angle-nya itu tadi ada 3, bisa dari atas, dari sejajar dengan mata kita, bisa juga dari bawah. Ya. Dan yang ketiga, komposisi foto digitalnya. Komposisi ini bisa ditampilkan di dalam kamera kita itu garis-garis sehingga kita bisa membentuk komposisi yang tepat. Komposisi yang tepat untuk foto kita itu seperti apa? Nah, mungkin itu jawaban dari Bapak Asti untuk pertanyaan yang berkaitan dengan fotografi tadi. Terima kasih. Ada lagi tidak yang bertanya? Bagaimana sih yang benar dan perbedaan antara foto digital dan foto analog, Pak? Dari Tati. Kan antara foto digital dan analog. Oh ya. Belajar di rumah juga. Oke, Tati, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana menilai hasil foto yang benar? Dan perbedaan antara fotografi digital dan fotografi analog, ya. Pada saat kita menilai foto yang benar, mungkin itu ada aturannya, mengikuti aturannya. Karena setiap orang biasanya memiliki sense atau memiliki perbedaan penilaian mengenai foto tersebut. Ada dari sisi artistiknya, dari sisi pewarnaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus dilihat gitu berdasarkan ilmu tentang gitu tadi. Ada yang ngejawab, Pak. Ada yang ngejawab. Terus perbedaan antara fotografi digital dan fotografi analog. Fotografi digital di sini ya, itu fotografi yang menggunakan, yang jelas pastinya dengan menggunakan kamera digital ya. Yang hasilnya nanti masih bisa diedit dengan menggunakan aplikasi. Food masih kan ada ya gitu aja, lihat aja nih. Yang fotografi analog ya, halo, suara saya masih kedengaran? Masih jelas, Pak, masih cukup jelas, Pak Jani. Dari segi peralatan yang digunakan juga itu sudah beda ya, antara perbedaan fotografi digital dan fotografi analog. Dari kamera yang digunakan itu juga ada kamera digital dan ada kamera analog. Terus dari hasil fotonya bisa kita bedakan juga mana fotografi analog, mana fotografi digital. Ini sudah bagian materi yang harusnya sudah dengan materi berbeda ya, karena
harus lebih fokus lagi karena banyak hal yang harus saya sampaikan di situ mengenai estetika, mengenai pewarnaan, mengenai lighting, cahaya itu sudah berbeda lagi. Tadi Tati, Manisa, oh ini menilai sudah Pak ya. Dari Denia, mohon izin bertanya, bagaimana jika dalam posisi pencahayaan kurang, namun untuk menggunakan flash pun kurang mendukung? Adakah tips untuk mengambil foto yang bagus? tadi kan udah disampaikan untuk Ya, ya. untuk Mencoba mungkin Pak, baru join. Bu siapa ini? Denia. 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 Eh, misalkan seseorang warna kulitnya itu tidak terang, terus malam-malam, terus tidak menggunakan bleach juga, apa yang akan dihasilkan fotonya tersebut? Hitam mungkin ya, atau ngabeleg-beg hidung lah, atau yang kelihatan cuma giginya aja mungkin kalau dianya senyum gitu, karena tidak ada cahaya di situ. Jadi mau tidak mau pada saat lighting itu kurang ya otomatis harus ada lighting, walaupun dimaksimalkan ISO maksimal, shutter speed juga diturunkan, aperturnya juga dimaksimalkan ya. Barusan ada lost contact. Intinya. Misalkan gini, ada seseorang yang difoto dengan warna kulitnya atau bajunya hitam gitu, terus dia di nu gelap, oke, di nu poek gitu ya, di yang gelap. Apa yang akan terjadi tanpa lighting di situ? Mungkin kan yang dihasilkan fotonya hidung gitu atau poek gitu ya, tidak akan kelihatan apa-apa karena tidak ada cahaya sama sekali gitu. Makanya mau tidak mau harus ada lighting. Kalau misalkan lighting di handphonenya tidak memiliki atau flashnya tidak mendukung juga, minimal ada cahaya. Misalkan pakai lilin, senter gitu ataupun yang lainnya. Sehingga jangan sampai foto kita gelap. Ya harus mau tidak mau ya harus dipakai tambahan lighting tadi. Apapun itu lightingnya, misalkan ada korek api atau lilin apapun, sehingga kalau misalkan satu lilin kita dipoto dengan satu lilin mungkin akan lebih romantis gitu kalau kita mau memberikan kesan romantisnya gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan membantu. Kalau dengan waktu kurang lebih kita 5 menit lagi penutupan. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin Pak ya? Boleh. Satu pertanyaan lagi, silahkan angkat tangannya atau mungkin chat ya. Untuk sementara moderator saya ambil alih, bohongnya menghilang lah. Bohongnya sinyalnya mungkin. Ya, termasuk Pak Absori mungkin. Ya, sama-sama Denia. Mudah-mudahan jawaban dari pemateri dari Pak Joni bisa memuaskan. Memang sih pasti tidak akan sepuas yang diinginkan karena Pak Joni bukan alat pemuas Pak ya. Tapi memang harus dipraktekkan, dicoba terlebih dahulu dengan menggunakan handphonenya itu ya. Memang harus dipraktekkan kalau hanya di awang. Ya, tapi secara teorinya tadi gitu. Jauh ini masih belum ada. Silakan ada lagi yang bertanya. Sorry ya, nanti saya kirim lagi presensinya.
Mangga Pak Absori presensinya. Bob muncul lagi kayaknya. Wow. Op, check sound. Op. Op. Iya, Bob. Nggak ada suaranya, Bob. Mungkin demikian Bapak Ibu guru hebat beserta adik-adik sekalian, peserta didik. Ya, di antara mungkin ada siswa-siswi dari Pak Joni sebagai pemateri. Alhamdulillah kurang lebih 60 menit sudah melakukan video conference dengan tema yang sudah disampaikan oleh pemateri. Fotografi di handphone ya, itu bisa kita gunakan tips dan trik, tidak hanya perlu menggunakan kamera yang mahal ya. Nanti tips dan triknya sudah disampaikan oleh Pak Joni sebagai pemateri, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Pak Joni, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi kita semua. Baiklah, hadirin yang menghadiri video conference, silakan kalau masih diberikan waktu kurang lebih 1 menit bagi yang ingin mengisi presensi. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah join di video conference kami. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan, baik itu dari kami maupun dari secara gangguan secara teknis. Alhamdulillah sudah bisa memahami bagaimana fotografi melalui pembelajaran daring dalam jaringan yang memang apalagi khususnya untuk saat ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Jika kita semua harus stay at home dalam artian ngejedok di rumah masing-masing. Disilahkan Bapak Ibu guru yang hebat, adik-adik juga ikuti pikon-pikon yang lain ya, termasuk dari kelompok kami. Insya Allah nanti jam 4 sampai jam 5 itu ada berkaitan tentang salah satu skill dalam menguasai bahasa Inggris. Kemudian untuk hari Jumatnya besok ada juga pikon kurang lebih jam 1 ya Bu Op ya. Baik. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Joni sebagai sama-sama. Bapak Ibu guru hebat dan peserta didik, persilakan untuk lead meeting. Atau Pak Joni kita end saja, kita akhiri saja meeting ini. Materinya sudah ya silakan Pak, sama Bapak Pak. Ya. End meeting. Ya siap. Ya, terima kasih. Sekali lagi ditutup. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di suasana situasi wabah ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beri ilmu, gali ilmu, ya, lakukan aksi. Kita haus akan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.